Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKI yang baik hatinya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, baik. Teman-teman yang baik hatinya, untuk pertemuan ini kita sudah akan membahas mengenai supervisi, bimbingan, dan konseling Islam. Ya. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang evaluasi, lalu untuk pertemuan sekarang dan seterusnya kita akan lebih dalam membahas mengenai supervisi, bimbingan, dan konseling Islam. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar. Konsep dasar ini meliputi apa sih sebenarnya definisinya, kemudian apa sih sebenarnya tujuannya, kemudian apa sih manfaatnya supervisi, bimbingan, dan konseling. Teman-teman yang baik, tentu dalam memahami konsep dasar ini, kita tidak akan jauh dari pertanyaan yang namanya apa sih itu supervisi. Teman-teman yang baik, secara umum ya, supervisi itu bisa diartikan dalam beberapa kegiatan atau dalam beberapa asumsi ya, seperti supervisi disamakan dengan pengawasan, kemudian peninjauan, lalu di sisi lain juga ada yang namanya supervisi pembinaan. Nah, supervisi itu merupakan hal yang sederhananya adalah orang itu datang atau mengunjungi ya atau meninjau suatu kegiatan yang tujuannya adalah untuk melihat, mensupervisi, ya, semacam mensurvei gitu ya, meninjau kembali siapa yang melakukan supervisi. Misalkan kalau di sekolah itu biasanya adalah kepala sekolah. Nah, kalau di lembaga rehabilitasi atau di lembaga atau instansi atau institusi manapun gitu ya, biasanya adalah kepala atau direktur atau pimpinan gitu ya untuk meninjau bawahannya yang sedang melakukan program atau kegiatan. Jadi meninjau nih, mengawasi. Di sini juga sebagai bentuk untuk pengawasan. Jadi sebagai seorang pimpinan, maka dia juga bertugas atau bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang di bawahnya, atau meninjau atau membina kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para staf atau apa ya, atau pegawainya lah, kira-kira seperti itu ya. Itu namanya supervisi. Nah, di sisi lain kita perlu tahu juga bahwa supervisi bimbingan dan konseling itu adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan juga menuntun pertumbuhan SDM atau konselor BK itu sendiri secara berkesinambungan, baik itu secara kelompok maupun individual. Jadi, misalkan nih ya, ini jadi seorang kepala sekolah. Di bawah Anda itu tentu ada guru BK. Guru BK-nya ada 3 misalnya. Nah, Anda juga bertugas untuk mendorong, ya kan, mendorong dan menuntun perkembangan SDM. Nah, sehingga ketika Anda ingin menuntun mendorong perkembangan SDM konselor Anda, maka Anda juga harus terjun langsung, gitu kan, meninjau, berkomunikasi. Nah, bahkan nanti Anda juga tidak apa ya, tidak hanya meninjau konselornya saja, tapi juga Anda meninjau nanti ada guru olahraga, kemudian guru pendidikan agama Islam, gitu loh, dan sebagainya. Lalu di sisi lain juga adalah supervisi ini dilakukan agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan layanan BK. Karena apa? Karena ketika misalkan nih ya, Anda menjadi seorang konselor ya, Anda kepala sekolah Anda datang meninjau ke ruangan Anda atau meninjau atau mengawasi ketika Anda sedang melaksanakan suatu kegiatan atau seminar gitu misalkan. Nah, tentu tentu Anda akan punya secara tidak langsung punya rasa bukan takut ya, tetapi lebih karena diawasi jadi anda lebih efektif, lebih maksimal, lebih apa ya, lebih maksimal tentunya ya dalam melakukan suatu kegiatan atau program bimbingan. Sehingga ini para SDM konselor ini mereka mau mendorong dan menuntun pertumbuhan tiap siswa atau tiap konseli secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya dalam kehidupan masyarakat demokratis. Tentu dengan profesionalitas seorang konselor, maka efeknya nanti juga kepada konseli itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya berurutan ya. Jadi kepala sekolah atau pimpinan suatu lembaga mensupervisi konselor ya kan. Konselornya karena ditinjau langsung, kemudian dia harus melaksanakan dengan maksimal gitu kan. Kemudian ketika konselor melaksanakan suatu kegiatan dengan maksimal, maka efeknya adalah positif kepada siswa-siswi itu sendiri atau kepada konselor itu sendiri. Jadi berurutan nih teman-teman. Tuh. Namun bukan berarti ketika Anda sebagai seorang kepala sekolah nih ya, ingin guru BK-nya Anda lebih profesional, lebih produktif, maka harus perlu ditinjau terus itu kan ya. Sebenarnya itu sebenarnya kesadaran masing-masing sih ya teman-teman ya. Jadi tetapi tentunya
pihak yang menjadi pemimpin, maka dia berhak untuk bertanggung jawab juga untuk melakukan supervisi kepada pegawai yang ada di bawahnya. Karena itu manfaatnya luar biasa, gitu loh, meninjau kembali. Nah, pengawas atau kita sebut sebagai supervisor PKI ini bertugas melakukan pengawasan BK ya. Kalau di sini adalah di sekolah, tapi bisa di supervisor dilaksanakan di luar sekolah, maksudnya di lembaga pendidikan gitu ya. Nah, dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan juga administrasi. Biasanya supervisor ini melihat dari segi teknis pelaksanaannya dan administrasinya gitu loh. Teknis pelaksanaan suatu kegiatan, ya misalkan Anda jadi seorang direktur nih di lembaga rehabilitasi ya, Anda meninjau konselor yang ada di situ ya, konselor Anda itu dalam melakukan konseling atau apa ya, melakukan mungkin seminar motivasi ya secara klasikal dalam ruang-ruang misalkan. Anda meninjau kembali. Nah, biasanya lebih ditinjau adalah dari segi teknis pelaksanaannya seperti apa. Ya, bukan secara konsep ya, karena kalau secara konsep kan belum tentu nanti basic dari direktur atau kepala atau ketua pimpinan suatu lembaga ini basicnya adalah BK atau psikologi ya. Jadi lebih kepada teknis pelaksanaannya dan juga apakah berkas-berkas atau dokumen-dokumen ya secara administratif itu sudah ada atau belum. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita tahu definisinya gitu ya, pengertiannya, maka kita perlu tahu juga nih teman-teman tujuan supervisi bimbingan dan konseling Islam. Ya, sebenarnya tujuannya itu ada 3. Supervisi kan mengawasi ya, oke, mengawasi secara kualitas, ya kualitas, lalu kemudian secara pengembangan SDM ya atau secara profesionalismenya, kemudian penumbuhan motivasi. Yang pertama adalah pengawasan kualitas. Nah, supervisor ini bertanggung jawab memonitor ya, memonitor atau supervisi itu juga diartikan juga sebagai monitor ya, monitoring lah katakanlah. Pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling dan hasilnya serupa ya, berupa kehidupan dan perkembangan. Tentunya siapa yang berkembang diharapkan ya perkembangan klien konseling atau siswa yang lebih baik. Jadi tujuannya mengawasi, ya oke lah, mungkin di sisi lain juga mengawasi kualitas dari konselor, tapi ujung akhirnya adalah tujuan melaksanakan monitoring ini nanti agar nanti kegiatannya itu berjalan dengan maksimal, ya semaksimal mungkin produktif, dan nanti juga akan berefek kepada konseling itu sendiri, agar konselingnya itu ya tumbuh dengan sehat, gitu ya, artinya sehat secara mental gitu. Untuk kualitasnya adalah kualitas konseling itu sendiri, ya tujuannya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan profesionalisme. Nah, ini untuk mengembangkan profesionalisme petugas BK ya atau seorang konselor agar nanti seorang konselor itu dapat tumbuh dan berkembang secara profesional, sosial dan personal. Jadi artinya adalah tujuannya adalah agar nanti harapannya kegiatan itu bisa berefek positif kepada konseli ya. Kemudian di sisi lain adalah juga memonitoring perkembangan atau sumber daya potensi ya, sumber daya secara psikologis yang dimiliki oleh konselor. Kemudian yang ketiga adalah penumbuhan motivasi teman-teman. Nah, ini untuk memotivasi kepada konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling, menemukan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan. Nah, ini ada hubungannya dengan evaluasi ya. Jadi tugasnya adalah memotivasi para konselor agar nanti ketika ada peninjauan, otomatis kan seorang konselor itu kan berpikir bahwa oh iya ya berarti karena ada peninjauan dari kepala sekolah nih, saya harus setiap semester harus melaksanakan suatu kegiatan gitu kira-kira. Nah, kemudian setelah itu menemukan barangkali ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mungkin kegiatannya ada yang kurang maksimal gitu ya, dan juga memperbaiki nih kesalahan dan kekurangan atau kelebihan kekurangan dari suatu program yang sudah dijalankan atau dilaksanakan gitu. Jadi itu ya beberapa tujuan-tujuan penting dari supervisi bimbingan dan konseling. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan apa sih fungsi atau manfaat supervisi PK. Beberapa di antaranya ya teman-teman ya, ini sebagai koordinasi atau usaha-usaha individual sekolah dan masyarakat. Manfaatnya agar adanya koordinasi gitu loh. Jadi kalau dalam suatu instansi atau institusi atau lembaga itu tidak ada koordinasi, maka mereka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, karena supervisor ini biasanya adalah orang tertinggi dalam suatu lembaga, instansi atau institusi gitu ya, yang berhak melakukannya, maka itu dilakukan gitu loh.
berhak untuk melakukan agar semua kegiatan, aktivitas, layanan itu berjalan dengan apa? Dengan maksimal dan optimal. Kemudian penyediaan kepemimpinan, gitu loh. Jelas. Jadi kalau kalau ada supervisor, ya ada supervisi, pasti biasanya yang ditunjuk adalah yang pemimpin tertingginya, gitu, biasanya gitu. Kemudian memperluas pengalaman, gitu ya, saling saling sharing, gitu ya, saling sharing. Seorang supervisor juga tidak perlu pelit informasi, gitu ya, jadi saling sharing. Begitu juga dengan yang disupervisi, gitu. Kemudian agar nanti ada usaha-usaha kreatif karena ditinjau nih, gitu loh. Bayangkan secara psikologis ya teman-teman ya. Kalau orang Anda bekerja misalkan, kemudian Anda bekerja tanpa ditinjau langsung dengan ada peninjauan langsung dari pimpinan Anda, pasti nanti akan berbeda biasanya. Ya, mungkin akan lebih serius ketika Anda ditinjau oleh pimpinan Anda daripada ketika tidak ditinjau gitu ya. Kemudian menganalisis terhadap situasi dan kondisi, kemudian layanan BK itu seperti apa, mungkin kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, gitu ya, faktor pendukungnya apa, faktor penghambatnya apa, itu dianalisis. Kemudian ada integrasi antara teori dan praktik, gitu loh. Jadi teori seperti apa, kemudian dalam praktiknya itu seperti apa, gitu. Tetapi sebenarnya ini terlalu teoritis ya teman-teman. Tapi yang lebih penting di sini adalah manfaatnya nanti adanya koordinasi gitu ya, koordinasi antara antara masing-masing personil yang ada di suatu lembaga, instansi atau institusi itu. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ada satu pertanyaan yang perlu untuk teman-teman pikirkan dan kemudian jawab ya nanti dalam grup adalah hal apa saja yang perlu disupervisi dalam bimbingan dan konseling Islam? Berikan alasannya. Jadi teman-teman silakan berpikir mengira-ira dalam program bimbingan dan konseling Islam yang ada terserah mau di lembaga pendidikan ya sekolah maupun di luar pendidikan misalkan di lembaga rehabilitasi dan sebagainya, kira-kira menurut teman-teman itu apa sih ya yang perlu disupervisi, yang perlu ditinjau ulang atau dimonitoring pelaksananya, kira-kira menurut teman-teman itu apa saja sih gitu loh, pendapat teman-teman ya. Jadi tidak perlu harus benar itu, yang penting Anda mencoba menganalisis kira-kira apa yang perlu disupervisi. Oke, dan kemudian kenapa Anda memilih tersebut, gitu ya? Silakan berikan alasannya. Oke, teman-teman yang baik, mudah-mudahan materi yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian dari saya, Izdina Surya Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.